Kasih ucapan dulu kepada para bapak-bapak yang ada, ibu-ibu enggak apa-apa ya. Dan ini karena temanya Happy Father's Day, jadi coba anak-anak bisa bangkit dulu, anak-anaknya bangkit. Ayo, bilang, coba dipandang papanya dan katakan apa? Happy Father's Day, Pak. Ya, bisa dipeluk, dikasih cium dong, ya. Ayo dicium, mana anaknya? Yang papanya sendirian, nggak apa-apa diambilin sebentar, ayo belajar dulu. Ada yang anaknya pelayanan, ayo, ya, coba saya tunggu, ayo masih ada lagi. Boleh loh, anaknya datang dan bilang Happy Father's Day, Pak, dipeluk dan dicium. Saya juga termasuk harusnya dikunjungin juga dari anak saya ya. Tapi ya silakan, ayo, ya. Bilang apa? Happy Father's Day dan boleh dicium, papanya dipeluk, ya. Ya, ada yang malu-malu, ya, karena kita ini budaya Asia itu kadang-kadang kurang bisa mengekspresikan tentang kehangatan orang tua dan anak itu mungkin masih jarang, ya, karena dari kita pun juga enggak lihat contoh di situ, tapi bukan berarti meskipun kita dari Asia kita nggak bisa hangat. Baik orang tua dan anak dengan orang tua, mungkin mulai dengan bapak-bapak dulu, karena bapak-bapak itu selalu dikatakan dimulai dari hati bapak-bapak kembali kepada anak, baru anak akan kepada bapak. Amin para bapak-bapak, ya. Dan kesempatan ini saya juga mau apresiasi buat orang tua yang hadir menemani anaknya. Ya, Anda luar biasa. Saya boleh kasih sesuatu? Sebentar saya ambilkan. Sarangi. Haleluya. Mari kita berdiri dulu. Pakai D, kunci D. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Katakan hanya, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk firman-Mu berbicara. Karena kami percaya firman-Mu itulah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Ajar kami bahwa hubungan intim bersama Tuhan itu bukan teori, tapi itu adalah pengalaman pribadi kami bersama Engkau. Ajari kami Tuhan, supaya kami bisa intim, dekat dengan Tuhan. Thank you Tuhan, sembunyikan hamba di balik salib-Mu, supaya kuasa firman-Mu bekerja untuk mengubah kami semua. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya. Oke, kita buka langsung aja Mazmur 84. Judul di situ adalah Rindu kepada Kediaman Allah. Saya punya judul sendiri, judul yang saya kasih adalah Dekat di Hadirat-Mu. Ya. Kenapa kita perlu dekat dengan Tuhan? Nanti kita akan belajar, ada banyak poin-poin bagus yang diajarkan oleh Bani Korah. Ya, coba lihat, rindu kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit, katakan Gitit. Saya mau tanya, siapa yang tahu Gitit? Apa Gitit? Ada yang bisa jawab enggak, Gitit itu apa? Sejenis makanan apa Gitit? Ada yang tahu enggak Gitit itu apa? Gitit. Siapa yang bisa jawab? Ayo, salah enggak apa-apa. Ya. Ada yang tahu enggak Gitit itu apa? Bisa angkat tangannya dan berkata, ya saya mau jawab gitu. Ada? Boleh loh. Oke, anak voltage-nya yang angkat tangan. Apa Gitit? Alat musik. Wah, hebat. Kasih tepuk tangan bagi, ya. Hebat loh.
Tidak semua orang tahu gitit. Ya. Gitit itu sejenis alat musik yang dipakai di dalam penyembahan di waktu itu. Ya. Nah, dikatakan begini, menurut lagu gitit Mazmur Bani Kora. Siapa yang tahu Bani Kora? Dari suku apa dia? Ada yang bisa tahu, angkat tangan. Ada? Oh tadi saya kira ada yang angkat tangan, ternyata gini. Ada yang tahu enggak? Bani Kora dari 12 suku Israel itu dari suku apa dia? Halo? Ada orang di sini? Dari suku apa? Ayo, ada yang bisa jawab enggak? Ya? Lewi, betul Pak. Lengkap tadi anaknya, sekarang papa yang bisa jawab. Dari suku Lewi. Suku Lewi adalah suku yang dikhususkan di zaman itu sebagai gambaran. Mereka adalah suku yang memang dikhususkan untuk mereka menyelenggarakan ibadah. Mereka jago dalam main musik, ya. Kayak kita sekarang suku Lewi itu seperti teman-teman praise and worship, ya. Gak semua orang bisa main musik. Saya bisa musik hanya buat kalangan sendiri, ya. Saya nggak bisa mengiring orang. Apalagi kalau orang minta overtone, wah ampun ya. Ini teman kita ini jago, anak Voltagers tadi saya bilang kunci D, dia langsung ke kunci D, Ciamik. Kalau saya bisanya di kunci D aja. Gaya-gayaan aja berkata kunci D gitu. Kenapa ya? Itu kunci saya. Ya. Jadi saya kurang mahir untuk musiknya, tapi untuk nyanyi ya jelek-jelek begini memang suaranya jelek, ya. Jadi memang jelek. Tapi saya dulu adalah seorang choir, seorang singer. Tapi akhirnya di dalam pertumbuhan saya memilih masuk ke jalur penggembalaan. Makanya praise and worship-nya saya tinggalkan, saya fokus di penggembalaan. Dan ternyata memang saya dipanggil untuk menjadi seorang gembala pada akhirnya. Tapi seorang Lewi adalah seorang yang bisa menggambarkan jelas bagaimana perasaan di dalam menyembah Tuhan. Ya, kita belajar bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan itu gimana ya caranya. Ada banyak orang tidak paham itu. Apakah dekat dengan Tuhan itu dengan doa Bapa kami? Apakah dekat dengan Tuhan itu dengan main musik? Nah, dari penjelasan Bani Kora ini akan melengkapi kita, katakan melengkapi kita dalam keintiman bersama Tuhan. Anda bersemangat? Amin? Oke ya. Coba lihat ayat 2. Betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam. Kata pertama yang harus muncul untuk Anda bisa ketemu dengan Tuhan, mengalami hadirat Tuhan, bahasa kita, mengalami jamahan Tuhan. Pertama-tama yang harus muncul adalah kita harus sukacita dulu. Adik-adik, siapa yang sukacita ketemu Tuhan? Sukacitanya itu sama seperti ketika kita mau mulai pujian tadi, langsung otomatis tiba-tiba ada remote-nya di kaki, maju ke depan. Nah, antusias kita untuk melompat-lompat ketika lagu praise, harusnya itu juga diimbangi ketika kita di kamar kita. Ketika nggak ada satu orang pun ada di situ, kita datang untuk mencari Tuhan. Orang mencari Tuhan itu kapan biasanya? Kalau di rumah, kapan? Siang hari, jarang. Ya kan? Karena siang hari di mana? Di sekolah. Di kapan? Di mana? Saya mau tanya, kapan? Pagi hari, sungguhan. Bangun pagi, terus apa? Tidur lagi. Alarmnya ditambah lagi. Masih mau tidur gitu ya. Akhirnya sampai mepet, sampai waktunya terbatas, baru bangun. Yang dilakukan apa? Cepat-cepat mandi, cepat-cepat makan, pakai baju, baju dulu ya, baru makan, baru ke sekolah. Lalu terus ketemu Tuhannya kapan? Oh malam, sungguhan. Malam jangan-jangan dikasih sisa. Tuhan sudah ngantuk nih, mau bubuk. Baik Tuhan. Apakah itu yang disebut disenangi kediaman Tuhan? Bapak, ibu, saudara, karena ini ada orang tuanya juga, termasuk adik-adik Voltagers. Anda kalau mau ketemu dengan Tuhan, ada satu kata ini harus muncul. Aku senang. Tuhan, aku senang mau ketemu Tuhan. Jangan nanti kalau orang tua ajar ke anak-anaknya, ayo kita doa. Doa lagi. Nah, itu berarti nggak senang. Do you understand what I mean? Yes? Yes? Sekarang mulai hari ini kalau sampai orang tua yang ajak, atau harusnya orang tua memberikan teladan,
adik-adiknya nggak boleh protes. Jangan, doa lagi. Ya memang ya, jangan Bapak Ibu yang suka berdoa, apalagi kalau pelayanan berdoa, ada pelayanan yang praise and worship. Kalau praise and worship masih nyanyi-nyanyi ya. Kalau doa tuh, apalagi kalau doa syafaat, nanti adik-adiknya jadi ngelihat kiri kanan nggak penyelesainya gitu. Ya, ketika saya saat teduh bersama anak-anak saya kurangin lagu-lagunya, saya kurangin. Paling tidak menimbulkan minatnya mereka dulu. Baru nanti setelah mereka bersama, akhirnya mereka bisa ngikutin bersama-sama gitu. Nah, beda kalau saya mencari Tuhan sendiri, saya akan gaspol. Ya, kalau orang Bali bilang gaskun, ya, gaskun, betul ya. Kenapa sih kok ada gaskun? Gitu. Enggak ada remnya tuh ya. Pokoknya gaspol itu. Wah saya akan doa, apalagi kalau hari Senin. Wah saya akan cari Tuhan. Saya enggak kebingung waktu karena saya tahu saya mencari Tuhan di situ. Nah kata pertama ini harus ada di kita. Tuhan aku senang dengan hadirat-Mu. Saya mau tanya siapa yang senang akan hadirat Tuhan? Angkat tangan. Semua harus senang. Ya. Kalau kita nggak ada minat, nggak ada kesukacita dulu, nggak akan bisa masuk kita. Bagaimana kita bisa berjumpa Tuhan kalau kita sendiri pun nggak berminat di situ. Oke, next. Dikatakan begini, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Ayat 3 mencerminkan, kalau mencari Tuhan, tidak cuma jiwa itu bicara keinginan. Jiwaku hancur karena merindukan, ada dorongan. Kadang-kadang orang kalau mengalami kasih mula-mula dari Tuhan, itu selalu keinginannya, pingin baca Alkitab, pingin ketemu Tuhan, pingin menyembah, pingin menyanyi, pingin ada di tempat ranjang, di kasur itu, pingin berlutut, pingin berdoa, itu ada kerinduannya. Tapi enggak cukup kerinduan itu, cuma di jiwa. Harus ada apa? Hatiku dan dagingku. Hati juga ada yang di dalam keinginan. Tapi ada daging. Daging itu apa? Apa daging? Mana daging? Siapa yang tahu mana daging di dalam tubuhnya? Daging itu adalah bicara tentang perbuatan kita. Tidak cukup, aku punya kerinduan loh. Di mana? Di hati. Di mana? Di jiwa. Terus apa yang kamu lakukan? Enggak ada. Loh enggak ada ya. Terus bagaimana kamu bilang rindu? Enggak bisa. Kerinduan itu harus didorong. Kalau Anda capek hari itu, Tuhan capek. Enggak bisa, mungkin hari ini aku enggak bisa menyanyi sebuah lagu, aku cuma berdoa saja. Kalau itu sesekali dilakukan enggak apa-apa, Tuhan juga fair. Tapi kalau tiap hari kita selalu berkata, Tuhan aku capek. Pertanyaan saya, berarti Anda enggak rindu. Berarti Anda enggak haus. Kenapa? Karena perbuatannya tidak mencerminkan bahwa kita itu haus dan rindu. Betul apa betul? Ya, coba tanya kiri kanannya, kamu rindu enggak sama Tuhan? Ya. Di mana rindumu? Tanya coba lebih dalam lagi, di mana rindumu? Di hatiku. Ya, tapi bilang, kita enggak cukup di hati, harus ada perbuatan daging. Makanya dagingnya bersorak-sorai. Adik-adik voltagers, kalau adik-adik cinta Tuhan, adik-adik pasti kelihatan di sini. Kapan? Ketika nanti pas lompat-lompat, adik-adik kan maju ke depan, adik bisa lompat-lompat. Terus tidak peduli orang lain. Yang penting ya, pokoknya tidak mengganggu ya, lompat-lompat sambil mukul-mukul ya, enggak begitu ya. Lompat-lompatnya tapi ekspresif. Terus ketika lagi naikkan pujian, penyembahan, hanya Engkau. Itu lagu bagus, lagunya Pastor Sam. Suka nyanyi lagu ini. Pribadi yang mengenal hatiku. Setiap lagu itu adalah kata-kata. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu. Sampai tambah gitu ya. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tiba-tiba air mata keluar. Gak cukup dengan duduk dengan gitarnya ditaruh sambil bersujud. Hanya Engkau, itu tubuh yang mengikutin. Pribadi yang mengenal hatiku.
Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Saya kadang-kadang sambil gitarnya kadang-kadang kenceng banget. Dan bawaku kayak ungkapan hatiku. Tuh lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ternyata kerinduan gak cuma ada di jiwa, tapi juga dengan perbuatan. Katakan amin. Kenapa sih orang perlu mencari Tuhan? Ini ayat 4, lanjut lagi. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan. Semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Selah itu berhenti dulu. Saudara, kenapa Bani Korah menggambarkan orang yang dekat dalam hadirat Tuhan itu seperti burung pipit yang telah mendapat sebuah rumah. Tahu bagi burung pipit, seekor burung pipit, anak burung pipit, tempat yang paling bahagia itu adalah ketika dia di dalam sarang. Kenapa di dalam sarang? Karena God is provider. Allah adalah Allah yang penyedia. Tuhan adalah Tuhan yang penyedia. Orang kalau punya sarang itu punya tempat perlindungan, punya tempat aman. Katakan amin. Ya. Sama, tempat aman kita ada di mana? Oh di gunung Pak, gunungnya meletus gimana? Gak aman. Di dekat laut Pak, waduh lebih gak aman lagi, ada tsunami. Di mana dong tempat aman? Apalagi yang sekarang tinggal di Israel dan Iran, waduh lagi perang ini ya. Itu rudal ngeri itu. Nanti takutnya rudalnya tiba-tiba nggak orang-orang yang nonton, tepuk tangan, tiba-tiba konslet dipanggil tepuk tangan, dia kembali ke sini. Cilaka kita. Dan ada tempat aman di dunia ini. Tapi Bani Korah paham, tempat aman itu ketika ada di dalam Tuhan. Dan kapan itu bisa dirasakan? Ketika kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Tempat aman itu, tahu bagi anak-anak burung pipit, kapan dia bisa aman? Tidak cuma ada sarangnya, ketika ada induknya yang datang di situ, yang provide, menyediakan makanan buat anaknya, melindungi anaknya. Kalau ada ular yang mau tangkap ular, pasti induknya itu akan berjuang habis-habisan untuk membela sarangnya. Jadi ada tempat aman di situ, saudara. Katakan amin. Ya, bilang kiri kanan. Orang dekat dengan Tuhan itu disebut berbahagia. Ya, amin. Bahagia enggak? Bahagia enggak? Coba tanya ke kiri kanan. Kamu dekat sama Tuhan bahagia enggak? Oh bahagia. Ya, bahagianya itu tak terkatakan. Ya, ini luar biasa sekali. Saya baca terus ya. Dikatakan begini, berbahagialah manusia, ayat 6, yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Kalau orang kekuatannya Tuhan, itu berarti tepat. Ya, karena kita tidak punya kekuatan. Kita ini terbatas. Setiap hari kita hidup bergantung sama Tuhan. Tidak ada jaminan untuk kita besok bangun pagi, ku terus mandi, nggak ada. Nggak ada yang tahu kita. Belum tentu besok bisa bangun pagi. Bangun pun perlu kasih karunia. Ada orang planning, oh nanti aku mau mukbang untuk makan. Aku pokoknya gaspol, mau mukbang. Planningnya begitu. Tapi untuk mukbang pun itu perlu kasih karunia. Gak ada yang menjamin kita. Kita punya planning, kita punya rencana, tapi Allah yang menentukan. Makanya dalam hidup kita ada orang berkata, aku mendirikan lumbung ini, lumbung itu, gak apa-apa lumbung itu. Tapi kalau itu gak ada Tuhan di dalamnya, Tuhan akan berkata, kalau malam ini ku ambil nyawamu, untuk siapakah itu nanti? Nothing. Semuanya gak berarti. Makanya Bani Korah ini bagus sekali mengajarkan kita. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Bahkan dikatakan yang berhasrat mengadakan ziarah. Ya, zaman sekarang apa korelasinya dengan kita sekarang ini adik-adik?
ketika kita ke gereja hari ini, jam 4 mulai, tapi setengah 4 kita sudah datang, itu berarti Anda punya hasrat. Kalau jam 4 mulai, kita berkata, tenang, masih pujian, masih ada waktu 15 menit lagi untuk berangkat. Berarti kurang punya, hacing, bukan ya? Hasrat, kurang punya hasrat. Coba tadi dilihat, tadi berangkat ke gerejanya jam berapa tadi? Ayo, ada adik volunteers tadi berangkat ke gereja jam berapa? Jam 7 pagi. Wow, luar biasa. Jam berapa? Tadi anaknya Pastor Sam sudah minta kita berangkat dari rumah jam 1 tadi. Ya, sebelumnya Pastor Sam ketemu orang meeting, habis itu langsung cepat-cepat pulang, ganti baju lagi, berangkat. Kebetulan pas sama hari ini jam 2 saya juga meeting, ketemu lagi orang lagi di sini. Baru itu. Anaknya Pastor Sam pelayanan, jam 2 harus datang ke sini. Siapa yang hari ini enggak pelayanan tapi datangnya early? Ya, datangnya lebih awal. Ada? 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 Ada enggak? Coba yang datangnya lebih awal nanti. Biasanya lebih awal Pastor Sam. Sekarang kok kenapa enggak? Bareng papa mama. Tepat pada waktunya gitu ya. Kalau Anda ciri-ciri orang yang dekat dengan Tuhan, pasti dalam dirinya pasti punya hasrat. Oh mau ibadah, aku semangat. Oh mau ketemu Tuhan, aku semangat. Aku mau baca firman, aku semangat. Pasti aku dapat sesuatu. Kehausan kita akan Tuhan akan mempengaruhi apa yang kita dapatkan. Katakan amin. Ya, semakin Anda rindu, semakin Anda haus, pasti Anda akan dapat sesuatu dari Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan juga katakan berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Yang haus dan lapar akan hadirat Tuhan. Pasti Tuhan akan puaskan. Yang percaya kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Lihat, orang yang kekuatannya di dalam Tuhan dan yang berhasrat mengadakan ziarah, ayat 7 perhatikan, apabila melintasi lembah Baka, katakan lembah Baka. Lembah Baka adalah dead of valley. Artinya apa? Tempat di mana kita nggak lihat terang, sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang gelap, bicara sesuatu yang kita nggak bisa. Kalau siapa yang di rumah kalau lampu mati sukacita? Ada? Kemarin Bali lampu mati, ada yang sukacita? Hore, lampu mati. Terus lampu mati setahun nggak apa-apa. Ada? Kita foto sebentar. Kayaknya nggak ada ya. Siapa yang ketika lampunya nyala di lampu mati itu langsung hore, seneng? Siapa? Orang tua beli angkat tangan loh. Karena orang tua pasti senang, lebih senang orang tua ya. Anak-anak apalagi zaman sekarang, wah aduh bisa nyala sih ya. Panas hari tadi. Betul ya? Kalau dalam kegelapan pasti menakutkan. Kegelapan bicara sesuatu yang enggak enak. Tapi ketika terang ada sesuatu yang kayak sesuatu yang sebuah hal yang buat kita tuh senang. Sama orang masuk dead valley, masuk dalam lembah Baka, orang enggak senang. Tapi coba lihat orang yang dekat dalam Tuhan, perhatikan. Dikatakan begini, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Perhatikan ya, orang yang dekat dengan Tuhan, dia bisa mengubah sesuatu. Proses dalam hidupnya yang tidak enak sekalipun, dia bisa mengubah. Ini masalah bukan penghalang, tapi masalah adalah peluang. Itu beda. Ada orang kena masalah, aduh mak, kok mak ya, aduh pak, aduh bu, atau aduh masalah. Tapi orang yang dekat dengan Tuhan, ketika dia mengalami masalah, dia nggak lihat itu sebagai problem. Dia lihat ini sebagai peluang. Daud mana pernah berpikir dia ketika bawa rantang makan, mau bawa untuk kakak-kakaknya bawa peti gandum. Ketika di situ tiba-tiba ada masalah, ternyata ada raksasanya orang Filistin namanya Goliat. Dia adalah orang yang paling pintar berperang di orang Filistin. Tantang barisan Israel, ayo gak usah berperang banyak orang. One by one, satu dengan satu. Siapa yang menang, berarti itu menang kerajaannya. Gak ada yang berani, semua orang gentar, semua orang takut. Ini orang gak punya pengalaman perang, pengalamannya cuma mengalahkan singa, which is itu pun prestasi, mengalahkan beruang. Tapi kalau ngomong perang, dia gak ahli sebetulnya.
Dia datang di situ. Tiba-tiba ketika dengar itu semua orang panik, semua orang takut. Daud berkata, siapa orang ini? Berani sekali mengolok-olok. Orang tak bersunat ini berani mengolok barisan anak-anak Tuhan, tentara Tuhan. Bisa mengubah keadaan. Kapan Daud dipercaya lebih lagi? Ketika dia menghadapi penghalangnya ini, jadi peluang untuk dia maju. Dia lebih dekat dengan nubuatannya, bahwa dia diurapi menjadi seorang raja. Dia diurapi, tapi enggak jadi raja langsung. Proses hidupnya membawa dia menjadi seorang raja. Bagaimana itu bisa terjadi? Dia adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Makanya Daud, kalau Anda baca kitab Mazmur, enggak cuma Bani Korah, Daud banyak menulis. Hanya dekat Allahku, itu lagunya Daud. Daud adalah pribadi yang dekat dengan Tuhan. Makanya ketika lihat masalah, dia enggak takut, dia enggak khawatir. Karena dia tahu ada Tuhan yang menyertai. Siapa yang mau mengalami kemenangan dalam hidupnya, ada? Angkat tangannya. Bilang sama dirimu, tidak ada hal yang lain. Harus dekat dengan Tuhan. Amin. Lembah Bakah kita akan lewati. Kita akan mengubahnya menjadi mata air. Yang percaya kepada Tuhan, kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ayat 8, dikatakan mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarlah doaku, pasanglah telinga ya Allah Yakub, selah, lihatlah perisai kami, ya Allah. Pandanglah wajah orang yang kau urapi. Ayat 11, baca rame-rame, 3, 4, sebab, baca rame-rame ya, 3, 4, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu, daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku, daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Siapa yang hari ini ke gereja senang? Siapa yang ikut-ikutan angkat tangan sekarang? Saya ulangi lagi ya, pastor saya ulangi ya. Siapa yang senang ke gereja angkat tangan? Oke. Coba tanya sama yang angkat tangan. Kenapa kamu senang? Ya habis Kak Bintoro keren. Salah menjawab ini. Kenapa kok senang? Karena ketemu teman. Itu kan sesuatu yang berbeda. Ada yang berkata gini, saya senang. Kenapa senang? Karena ketemu Tuhan. Mengalami jamaah Tuhan. Wah itu berarti Anda benar. Anda ke gereja mencari Tuhan. Siapa yang senang ke gereja karena ketemu Tuhan di tempat ini? Angkat tangannya. Banyak juga ya. Sama kerinduan di gereja mencari Tuhan rame-rame harus diimbangi ketika kita ada di rumah kita juga harus senang. Ya, jiwa dan tubuh harus sama-sama menggambarkan bahwa aku rindu akan Tuhan. Katakan amin. Yang terakhir perhatikan. Sebab ayat 12, Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercelah. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Saya mau kasih sebuah kuis dulu sebelum saya kasih 3 poin. Pertanyaannya gini, ada berapa kata bahagia yang kita baca dalam Mazmur 84? Ayo, gak usah dibuka, diingat-ingat aja ada berapa, ayo. A, 5, B, 4, C, 3, D, tidak ada sama sekali. Siapa yang bilang A? 5, ada 1 orang. Siapa yang 2? Siapa yang bilang 4? Angkat tangan, ada 2 juta orang. Siapa yang bilang 3? C, 6 juta orang. Siapa yang bilang D? Tidak ada kata bahagia di situ. Berarti tidur dong ya. Angkat tangan. Kata bahagia di situ ada 3. Yang C ya. Berbahagia. Sampai 3 kali dalam satu topik, dalam satu perikop. Artinya memang orang kalau dekat dengan Tuhan, itu nggak bisa tergantikan. Perasaan itu beda. Makanya Bapak, Ibu, dan adik-adik semua harus mengalaminya. Ya, pastor saya mau tutup dengan 3 poin ini. Yang pertama, orang yang dekat dengan Tuhan disebut berbahagia. Kenapa? Karena yang pertama, teman-teman multimedia, langsung keluar 3-nya, haleluya. Ya, yang nomor 1 dulu, oke, ini lihat orang yang bahagia
dekat dengan Tuhan, yang pertama, karena rasa amannya terletak pada Tuhan, bukan pada kekuatannya. Ya, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita tahu ada pribadi yang menyertai kita. Itu membuat kita nggak gentar. Punya masalah, ya namanya orang hidup pasti berpikir, tapi langsung kita ingat, biarlah kesusahan sehari cukuplah sehari. Ya, besok ada kesusahannya lagi. Firman itu harus ada di dalam hidup kita, supaya firman itu jadi rema. Oh ada masalah, nggak apa-apa, berarti aku masih hidup. Ada aja alasannya, besok pasti bisa ada pertolongan. Karena ada Tuhan. Banyak orang nggak kuat dalam hidupnya, karena mereka menanggung persoalannya dengan dirinya sendiri, bukan dengan Tuhan. Ya. Pastor Sam kenapa kok bisa kuat jadi gembala? Ya karena Pastor Sam kekuatannya ada di dalam Tuhan. Nggak ada Tuhan, nggak mungkin kuat. Sudah nggak mungkin kuat. Tapi kalau ada Tuhan, pasti kita kuat. Yang percaya kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Ya. Siapa yang mau kekuatannya ada di dalam Tuhan, bisa lambaikan tangan. Sekali lagi kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yang kedua, kenapa orang yang dekat Tuhan disebut berbahagia? Karena yang kedua ini, imannya mempengaruhi keadaan, bukan dipengaruhi. Ya. Mau mempengaruhi atau mau dipengaruhi. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita yang mempengaruhi. Kayak Daud tadi yang saya katakan, Daud mempengaruhi iman orang Israel di waktu itu. Di mana orang gentar sama Goliat, orang Israel baru tahu, ternyata kita punya Tuhan yang hebat. Makanya Daud tunjukkan nih loh, kalau kamu dekat sama Tuhan, imanmu akan mengubah keadaan. Meskipun dia kecil, meskipun dia dipandang sebelah mata, dianggap orang muda yang kurang pengalaman, tapi imannya mengubah keadaan. Katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir. Kenapa orang yang dekat dengan Tuhan disebut berbahagia? Sambil Kelin, bisa maju ke depan Kelin. Yang ketiga, kenapa orang yang dekat dengan Tuhan disebut berbahagia? Karena orang yang dekat dengan Tuhan itu percaya Tuhan sebagai tempat perlindungan sangat terbukti. Ayat terakhir, ini anak saya, habis ini. Di ayat terakhir saya bacakan, di dalam Mazmur pasal 46 ayat 1, Mazmur 46 ayat 1 dikatakan, dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Ayat 2, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ya, orang yang dekat dengan Tuhan pasti yang dekat dengan Tuhan yang ketiga, dia percaya bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan yang sangat terbukti. Ya, hari ini saya undang anak saya yang nomor 3. Kelly bisa perkenalkan dulu? Hai. Sini. Gimana? Kenalkan diri. Halo, nama saya Kelin. Saya anak ketiga dari Pastor Sam. Ya. Kelin, coba ceritakan pengalaman pertama mengalami hadirat Tuhan itu seperti apa? Kapan lebih tepatnya waktu mengalami itu? Kelin nggak ingat tahunnya, tapi Kelin ingat situasinya. Itu pas waktu Pastor Lani berkhotbah, tapi pas di GMS Sidoarjo, dan khotbahnya itu tentang altar call-nya itu tentang siapa yang mau dipakai lebih lagi sama Tuhan. Dan Kelin maju dan ya terharu sama Tuhan, terjamah dengan Tuhan. Saya hari itu lihat Kelin, itu saya ngelihat masa itu. Ya, dia lagi dijamah Tuhan, menangis keluar air mata dari mana-mana ya Kelin. Waktu itu ngalami jamahan Tuhan. Tapi sejak hari itu apa yang kamu alami, yang kamu rasakan apa? Yang sebelumnya Kelin cuma doa secara rutin, kayak serutinitas ya, kayak bangun tidur doa. Tapi ya doanya ya yang sama-sama terus. Tapi setelah itu Kelin bisa sekarang berdoa dan bisa kayak ngomong lebih personal gitu. Terus Kelin juga mulai baca Alkitab dan menyembah di kamar sendiri. Ada satu lagu nggak yang buat kamu tuh selalu terjamah ketika nyanyi lagu itu? Kan setiap orang itu kan punya lagu, kayak tadi Papa punya lagu Hanya Engkau itu kan ungkapan hati Papa. Dan itu cepat sekali hadirat Tuhan itu langsung menjamah hati Papa. Apa yang kamu punya biasanya? Lagu yang Kelin suka itu Deeper in Love. Kenapa? Kamu kalau nyanyi Deeper in Love itu kenapa?
nggak tahu kenapa, tapi setiap kali kalian nyanyi lagu itu atau mendengar lagu itu, kalian like terasa terjamah gitu, kayak sedih gitu, kayak maksudnya keluar air mata gitu. I don't know why. Saudara tahu nggak, saya kalau thank you ya Kelin, kasih tepuk tangan buat Kelin ya. By the way dia pakai baju hitam-hitam karena dia pelayanannya teleprompter ya, nggak tahu pelayanannya di belakang. Ya, ini baru saya minta saksinya berapa hari yang lalu. Kamu mau nggak saksi nanti ke depan? Tahu nggak, ada pengalaman yang paling kita senang itu di suatu hari kita tuh di tiap akhir tahun kita akan doa bersama berlima. Di situ kita saling mendoakan. Nah yang buat saya terjamah itu adalah beberapa tahun yang lalu. Tiba-tiba anak saya kita kan selalu punya komitmen apa yang kita mau buang di tahun ini dan apa yang kita mau upgrade di tahun depan. Ya, terus di situ ada sesi mendoakan. Saya kaget lihat anak-anak saya mendoakan orang tuanya, itu amazed banget, kaget. Karena saya ketika dengar doa itu, saya cuma bilang begini. Ternyata saya punya anak-anak itu dewasa ya. Padahal di waktu itu masih kecil mereka. Mereka bisa doakan orang tuanya sambil menangis, sambil dijamah. Bapak, Ibu, Saudara, hadirat Tuhan itu real. Hadirat Tuhan itu sangat nyata buat kita semua. Dan orang yang dekat dengan Tuhan, hatinya itu happy. Ya. Anak saya pelayanan itu, dia minta pelayanan di Espro. Dia ditesnya di Espro. Ya, kadang-kadang dia bisa lebih rajin. Tiap Sabtu dia harus pelayanan untuk datang segala macam. Tapi saya selalu ingatkan ke dia, ingat pelayanan itu bukan segalanya. Yang paling penting adalah hidupmu ketika bersama Tuhan. Ketika kamu dekat dengan Tuhan, mencari Tuhan. Kalau orang sudah dekat dengan Tuhan, outputnya pasti akan jauh lebih berdampak lebih lagi. Ya, orang tua, ayo ajari anaknya. Anak-anak itu peniru yang apa? Kata pepatah, peniru yang buruk bukan peniru yang hebat, tapi pendengar yang buruk. Kalau kita selalu ajar, ayo cinta Tuhan, ayo cinta gereja, ayo melayani Tuhan, melayani gereja. Kalau kita sendiri nggak pernah ambil bagian, kita nggak bisa menjadi teladan yang baik di situ. Ya. Dan kalau hari ini kalau orang tua yang lihat anaknya yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, jangan dihalangi. Orang tua harus mendukung dan orang tua pun juga jadikan itu sebagai motivasi juga untuk aku juga harus lebih dekat karena aku orang tuanya. Kalau anak dipercayakan kepadaku, berarti artinya aku akan memberi teladan bagi anak-anakku. Siapa yang mau dekat dengan Tuhan, yang diberkati Tuhan malam ini, bisa kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri. Thank you Jesus, thank you Lord.